Menjadi seseorang yang produktif, apalagi di masa pandemi, adalah impian dari setiap orang, termasuk mahasiswa. Itulah yang membuat Nazmi Agustian untuk terus bergerak aktif dan membiasakan diri untuk senantiasa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, seperti mengisi waktu dengan membaca buku, menjadi pembawa acara televisi dan radio, mengikuti ajang perlombaan Duta Bahasa 2021, mengisi suara di podcast dan kegiatan lainnya. Pada talk show kali ini, Ngobrol Santai berkesempatan mengundang Nazmi sebagai narasumber hari ini. Menilai karakter seseorang dapat dilihat dari bagaimana ia berbicara, menggunakan bahasa, dan bagaimana tutur katanya. Ketika kita berbicara dengan seseorang ataupun sekelompok orang, tanpa disadari kita telah menunjukkan bagaimana sebenarnya diri kita dan bagaimana sebenarnya kualitas diri kita. Hal ini mungkin terdengar sepele, namun harus dibiasakan. Allah bisa karena biasa. Seseorang akan terlihat bijaksana, sopan tutur katanya jika ada pembiasaan dari dalam dirinya. Oleh karena itu, saya Nazmi Agustian, finalis Duta Bahasa Sumatera Utara tahun 2021, mengajak teman-teman semuanya untuk menjadi seseorang yang rupawan karena bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky Rahmadani Nasution dalam gelar bicara Ngobrol Santai. Nah, kali ini kita akan membahas seputar saatnya yang muda berkarya. Di sebelah saya sudah ada salah satu narasumber spesial kita nih. Beliau merupakan mahasiswa aktif semester 6 Komunikasi Penyiaran Islam UIN Sumatera Utara. Beliau juga merupakan salah satu alumni dari Darul Azhar Aceh. Halo teman-teman. Nah, selain berkecimpung di dunia pendidikan, beliau ini merupakan salah satu finalis Duta Bahasa di tahun 2021 nih teman-teman. Langsung aja ya kita ajak bincang-bincang beliau. Halo Nazmi, selamat siang. Selamat siang. Boleh ya menyapa teman-teman yang ada di rumah? Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nazmi Agustian. Terima kasih Kak sudah mengajak saya hari ini bisa bergabung di Gelar Bicara seperti ini. Terima kasih. Boleh dong ceritain sedikit tentang Nazmi nih, karena kan teman-teman yang ada di rumah pada siapa sih Nazmi ini kan gitu, jadi Ya, boleh dikenalin sedikit. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nazmi Agustian. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 6. Nah, saat ini saya sedang sibuk dalam beberapa kegiatan. Saya sedang sibuk di kegiatan Duta Bahasa Sumatera Utara. Saya juga sibuk di kegiatan komunitas literasi yang ada di Sumatera Utara, dan saya juga sedang sibuk di kegiatan-kegiatan organisasi yang ada di yang ada di universitas. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman kesibukan beliau. Nah, jadi mungkin kita bertanya-tanya nih kan, bagaimana cara beliau membagi waktu antara kesibukan belajar dengan kesibukan berorganisasi. Seperti tadi banyak ya organisasi yang beliau ikutin, ada Duta Bahasa, kemudian ikut forum literasi dan sebagainya. Gimana Kak cara membagi? Gimana Nazmi cara membaginya? Nah gini, terkadang kan kita sebagai mahasiswa nih kan Kak, kita sebagai mahasiswa selalu berpikir saya mahasiswa. Pasti kita selalu bertanya mana nih yang kita utamakan, organisasi dulu atau kuliah dulu. Pertanyaan ini bakalan selalu dipertanyakan, bahkan bukan sekedar mahasiswa baru, mahasiswa lama seperti umuran kita nih, banyaknya masih menanyakan pertanyaan organisasi atau perkuliahan dulu. Kalau ditanya perihal kedua ini, saya menjawab kedua-duanya. Jangan selalu membiasakan memilih yang satu. Daripada mementingkan mana yang diprioritaskan, organisasi ataupun mahasiswa atau perkuliahan, lebih baik meningkatkan kualitas kedua-duanya. Nggak perlu memilih satu. Kalau bisa dua, kenapa harus satu? Saya sebagai mahasiswa selalu menempatkan diri benar-benar dalam manajemen waktu gitu kan. Saya nggak pernah, bukan nggak pernah sih, saya harus seminim mungkin untuk tidak menunda-nunda setiap pekerjaan gitu.
karena sebagai mahasiswa ini kan, apalagi mahasiswa mungkin nggak untuk jadwal kuliahnya itu masih nggak seteratur ketika kita sekolah kan. Nah jadi benar-benar harus nih, misalnya hari ini kegiatan kita A, ya kegiatan A harus benar-benar dicatat dan harus diselesaikan sesuai waktu, nggak perlu ditunda-tunda lagi. Terus kegiatan terus selanjutnya yang biasa aku lakukan untuk memanajemen waktu itu benar-benar lebih banyak mengkomunikasikan, maksudnya gimana ya, harus berkomunikasikan namun langsung gerak gitu, nggak perlu lagi nanti aja karena terkadang hal-hal semacam ini, hal sepele sih sebenarnya, membuat kita terkadang nggak soalnya waktu kita itu benar-benar nggak terbuang begitu banyak gitu. Kemudian hal-hal yang nggak penting terlalu penting itu memang benar-benar untuk apa gitu, misalnya untuk tidak diprioritaskan gitu, misalnya seperti bergadang. Saya sebagai mahasiswa itu harus benar-benar ketika sudah mahasiswa, mungkin masih ketika sudah semester 5, semester 6 seperti ini, saya benar-benar untuk mengurangi bergadang, karena menurut saya bergadang ini benar-benar yang membuat kita nggak produktif dalam kegiatan sehari-hari. Memang kadang-kadang kita sebagai mahasiswa didesak oleh hal seperti itu. Tugas ya banyak. Benar sekali, tapi benar-benar untuk meminimalisir bergadang, mengurangi nongkrong-nongkrong, mengurangi bermain, karena memang resiko kita sebagai mahasiswa, resiko kita kalau mohon maaf sebagai seseorang yang berusaha mengangkat derajat kedua orang tuanya itu harus memang mengurangi resikonya adalah kurang main, harus mengurangi bermain-main, harus lebih baik fokus sama kedepannya, seperti itu sih sebenarnya. Luar biasa ya, ternyata di sela kesibukan beliau ini, beliau memprioritaskan dan menuliskan jadwal nih teman-teman. Apa ya besok yang harus saya lakukan itu sudah dicatat oleh beliau di malam hari gitu kan, dan mengurangi yang namanya begadang agar ketika besok hari berkegiatan lebih produktif lagi gitu, tidak merasa kelelahan gitu. Bagaimana gitu kan untuk memproduktifkan diri nih setiap harinya, hal-hal apa aja gitu yang dilakuin oleh Nazmi. Nah, kalau saya pribadi ya, karena kan sebagai mahasiswa, apalagi situasi daring kuliah perdaring kayak ini, saya itu bangun ketika jam 5 sebelum subuh. Kemudian setelah bangun saya langsung mandi mungkin setelah sholat dulu kan, mandi langsung, misalnya saya langsung katakan mandi dengan air yang dingin gitu, sebenarnya biar lebih kelihatan segar di pagi hari. Seperti itu sih yang biasa saya lakukan yang pertama ketika pagi hari. Kemudian memutar, kalau saya pribadi karena saya suka mendengar lagu, jadi setiap pagi itu saya selalu memutar lagu. Saya lagu-lagu yang benar-benar membangkitkan semangat kita dalam melakukan kegiatan sehari itu. Kemudian sarapan tepat waktu sih sebenarnya, kadang-kadang sarapan ini sih yang menjadi kendala kita nih sebagai mahasiswa ya, yang nggak jadi produktif gitu. Misalnya mau kuliah gitu tiba-tiba lapar, jadi ya kuliah terganggu, sarapan enggak, kayak gitu kan. Nah biasanya hal-hal yang kayak gini yang biasa saya lakukan ketika hal rutin yang saya lakukan ketika menuju kuliah online. Nah, mungkin teman-teman yang di rumah pada penasaran kan ya, apa sih yang memotivasi Nazmi hingga akhirnya mengikuti ajang finalis Duta Bahasa di 2021 ini? Boleh ceritain Nazmi? Baik, terima kasih Kak. Nah sebenarnya awal kenapa ikut pemilihan Duta Bahasa Sumatera Utara itu awalnya karena memang nggak tahu lagi di kegiatan pandemi seperti ini, nggak tahu lagi kegiatan apa gitu. Karena kan kita juga punya kuliah online aja gitu, rasanya saya setiap hari kalau kita disuguhkan dengan kegiatan-kegiatan atau kuliah online, rasanya itu membosankan. Saya pribadi masih membosan, Kakak juga pasti ya kan? Nah akhirnya kebetulan daftar, kemudian daftar di seleksi berkas, alhamdulillah lulus. Kemudian lanjut ke wawancara pertama, alhamdulillah lulus juga. Kemudian wawancara kedua itu kita ada presentasi poster, kemudian ada wawancara lagi, alhamdulillah. Kemudian wawancara presentasi poster, kemudian penampilan bakat, alhamdulillah lulus. Kemudian akhirnya masuk final lulus, kemudian akhirnya masuk grand final. Itu sih sebenarnya setiap semester itu Najmi selalu seperti tadi ya, saya kayak kuliah ada selingannya gitu. Semester lalu itu Najmi ada kuliah, tapi selingannya menjadi presenter. Kebetulan di TV juga udah gak kerja lagi karena memang pandemi, jadi dibatasin. Akhirnya ikut pemilihan Duta Bahasa Sumatera Utara ini, alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih Nazmi, udah berapa lama berkecimpung di Duta Bahasa, kegiatan Duta Bahasa?
Nah, alhamdulillah masih baru sih, sekitar 2 bulan. 2 bulan itu kegiatan Duta Bahasa Sumatera Utara ini. Alhamdulillah so far so good. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Salah satu seperti tadi ya, sebenarnya untuk kenapa merasa begitu betah gitu di Duta Bahasa ini memang sesuai sama keinginan kita pribadi gitu. Selain karena memang mengisi waktu kosong, jadi mungkin teman-teman bisa ngambil pelajaran nih. Coba deh waktu kosongnya itu diisi dengan apa yang kita gemarin. Nah itu sih yang Najmi lakukan. Ini kan Nazmi ini main di Instagram gitu kan, Bener. sebagai konten creator di Instagram. Selain di masa Instagram, di masa apa lagi nih yang Nazmi berkecimpung di dalamnya? Nah, selain di Instagram, itu juga ada Siniar. Siniar itu dari Pandangan Kata Bahasa Indonesia yang disebut dengan podcast. Yang biasa kita kenal podcast itu teman-teman, itu bahasa Indonesia itu Siniar. Jadi teman-teman bisa gunakan dalam kehidupan sehari, nggak harus podcast melulu, gitu, bisa Siniar. Dan juga ada Siniar namanya Siniar Serbaguna. Jadi Serbaguna Podcast atau bisa dibilang Serbaguna Podcast itu wadah Najmi sendiri, karena Najmi juga tipe orang yang lebih suka selain menulis juga suka menyuarakan apa yang ditulis gitu. Jadi Siniar ini Serbaguna Podcast ini sendiri Najmi buat membahas tentang bagaimana kehidupan anak muda yang lebih bisa dibilang relate lah sama kehidupan anak muda, mungkin di percintaan, selain insecure, atau mungkin kehidupan perkuliahan seperti itu. Kayak gitu. Karena ini juga sejalan sama jurusan Najmi sendiri, kayak jurusan komunikasi dan penyiaran Islam kayak gitu. Nah, ngomongin tentang jurusan nih Nazmi, ini apakah memang keinginan Nazmi untuk ngambil jurusan komunikasi dan penyiaran Islam, atau sebelumnya pernah menghadapi yang namanya kegagalan saat SBM nih Nazmi? Kalau boleh jujur ya Kak, Najmi itu pertama setelah lulus tamat pesantren, Najmi itu ada sekitar mengambil 3 jalur itu nggak semuanya diterima Kak, semuanya gagal, akhirnya masuk mandiri Unsu. Najmi sempat ditolak di ilmu komunikasi, sempat ditolak di hubungan internasional di Universitas Sriwijaya, kemudian ditolak di ekonomi Islam juga pernah ditolak, di pendidikan bahasa Inggris juga pernah ditolak. Kemudian bahkan di UINSU tempat Najmi sekarang kuliah ini, Najmi sempat ditolak 2 kali lah. Di jurusan komunikasi? Iya, di jurusan. Masya Allah. Terus Jurusan- kenapa akhirnya milih lagi yang itu? Karena memang karena Najmi sendiri itu lebih nyaman ketika Najmi itu dari kecil suka nonton liputan gitu, liputan 6 petang. Mungkin teman-teman tahu liputan 6 petang. Najmi hampir setiap sore itu selalu nonton liputan 6 petang. Jadi hal-hal kayak gini lebih memuaskan Najmi kenapa harus masuk jurusan komunikasi ini sendiri. Nah kemudian karena kan jurusan komunikasi kita kan jurusan fakultas dakwah juga kan. Dulu Najmi waktu kecil itu kan Kak, kalau boleh jujur sering menang lomba pidato di pesantren, di SD itu sering-sering lomba pidato di kelas SMP SMA. Jadi menurut Najmi itu saling misalnya sesuai lah sama basic ini, sejalan, bener banget kayak gitu. Dari orang tua sendiri, dari keluarga sendiri, apakah mendukung Nazmi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang banyak seperti ini, seperti kita bahas tadi, terus menyiarkan literasi di media sosial dan sebagainya? Apakah orang tua mendukung kegiatan ini? Alhamdulillah ya Kak, dari kecil sampai sekarang, dari tahun SD sampai sekarang itu orang tua itu nggak pernah membatasi kegiatan aku pribadi. Soalnya orang tua itu membebasin keputusan yang aku ambil tuh, baik itu bebas, baik itu lomba-lomba pidato, baik itu kegiatan-kegiatan literasi, ini orang tua itu nggak pernah mengekang, tapi malah membebasin karena memang orang tua itu semuanya menyerahkan ke aku gitu. Jadi salah satu kelebihan, salah satu keuntungan aku dalam hidup ini, kalau bisa dikatakan privilege-nya itu dibebaskan sama orang tua, asalkan hal tersebut mengarah ke hal yang negatif, hal yang positif gitu. Jadi kalau bisa dikatakan memang privilege aku dari dulu sampai sekarang itu dari kebebasan orang tua yang sama aku kayak gitu. Jadi kebebasan bukan dalam artian yang negatif. Iya benar, saya lebih yang positif dan mendukung karir ke depannya kayak gitu.